Ya, baiklah Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti pagi hari ini, yaitu uraian ayat Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 106, secara gramatikal metode Al-Hasani dan pembahasannya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani, didampingi oleh Ibu Dr. Hedi. Ya ma'syarul jinni Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Wi. Semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami persilakan Ustadz Rizal dan Ibu Hedi. Sekarang Bu Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula ana hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Nabil Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat kita lahir dalam keadaan Islam. Nikmat yang terbesar pada saat kita lahir yang tidak pernah kita minta adalah nikmat Islam. Allah berikan kepada kita. Dan satu-satunya agama yang Allah ridai hanyalah agama Islam. Dan kita termasuk orang yang diridai. Dan itu kita mari istiqomah dalam agama Islam. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita punya kekuatan, punya daya untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, sehingga dengan panjang umur ini kita ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbanyak amal-amal kita, dan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diberikan sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa kita laksanakan dengan sempurna. Banyak orang yang ingin belajar, banyak orang yang ingin beraktivitas, tapi karena sakit, terdampak di rumah sakit, ataupun tergeletak di tempat tidur, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas. Semua kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita minta. Lalu Allah berikan kita nikmat yang terbesar juga, yaitu nikmat Al-Quran. Tidak semua orang, sekali lagi, tidak semua orang yang suka dengan Al-Quran. Bapak Ibu baru bangun pagi, klik langsung masuk ke sini dalam rangka membahas Al-Quran. Tidak semua orang tertarik dengan Quran. Hanya orang-orang pilihanlah yang tertarik dengan Quran. Hanya orang-orang pilihan dari Allah yang Allah cintai dan Allah senangin, dia berikan nikmat membahas Al-Quran. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekarang diberikan aset yang termahal. Yang tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Nikmat memahami Al-Quran. Nikmat berinteraksi dengan Quran. Nikmat belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Semoga kita bisa istiqamah sampai hayat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita berselawat pada Nabi Muhammad pagi hari Jumat ini. Kita memperbanyak selawat pada Rasulullah SAW yang telah memberikan kepada kita contoh teladan, suri teladan, role model. Bagaimana sebagai seorang hamba Allah, bagaimana sebagai seorang pemimpin, bagaimana sebagai seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang kakek, bagaimana sebagai seorang jamaah, bagaimana sebagai seorang anggota masyarakat biasa. Beliau sudah menunjukkan. Dan kita tinggal menirunya. Dan kita berharap kelak nanti di Indonesia kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Kenapa? Karena ada tanda-tanda kita, tanda-tanda di wajah kita, tanda-tanda di tubuh kita nanti buat kita bercahaya. Kenapa? Kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pada pagi ini saya didampingi oleh Bu Dr. Gigi Hedi Yuliza. Waduh. Gimana Bu kabar pagi ini Bu? Kayaknya ceria sekali ini.
Buka mic-nya, Bu, dokter. Mic-nya. Baik, Gimana? Pak, insya Allah Bu dokter, gimana kabar sekarang? sehat. Saya tinggal di Palembang, Pak. Iya, kelihatan kok apanya ombaknya bergulung-gulung belakang. Di Palembang Ya, ada ombak di Palembang ya, Bu? nggak ada, Pak, jauh. Itu pantai mana tuh, Bu? Ini yang ada di Zoom aja ya. Karena ini latarnya agak kurang nyaman gitu, jadi Oh. saya pakai latar ini yang di Zoom. Bu dokter masih praktek sekarang ya? Ya, sore-sore ya masih menjalani kewajiban karena melayani pasien umum gitu. Tapi kurang juga nggak pernah tinggal, saya lihat ya. Siang di Bu Wati belajar juga, sore juga. Alhamdulillah. Semangat terus ya Bu dokter ya. Iya, karena masih merasa kurang, Pak, jadi perlu untuk pengayaan lah buat Oke, saya. Bu dokter maksud Sani kapan dulu? Sesungguhnya sudah lama saya itu diajakin oleh Bu Eli, ya, suka dengar begitu, tapi belum masuk kelas. Kemudian dengan Bu Yumi Diansi saya diajakin, yuk kita masuk katanya. Ya. Itu baru dikasih link itu awal Maret masuk kelas. Masuk kelas tahun kemarin ya. Iya. Sekarang yang mendengar Ibu 128 orang ini yang masuk sekarang 128 orang. Jadi alhamdulillah Al-Sadi sudah makin banyak dikunjungi oleh orang-orang ya. Udah siap Bu dokter gigi nih untuk ayat berapa sekarang Al-Kahfi ya? Al-Kahfi ayat 106, Pak. Udah siap Bu ya? Insya Allah, Pak. Kalau udah siap silakan Bu dokter untuk membawakannya. Waktu dan tempat dipersilakan seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan mencoba membacakan Al-Kahfi ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwan. Shadaqallahul azim. Saya akan mencoba untuk menerjemahkan ayat 106 ini secara gramatikal Al-Quran menurut metode Al-Hasani. Ayat ini terbagi dalam 15 penggalan yang dimulai dengan zalika, itu adalah kata tunjuk jauh yang artinya adalah itulah. Jazauhum, itu adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda diikuti kata ganti. Kata bendanya jazau. Ciri-cirinya adalah adanya tambahan alif sebelum huruf ketiga di dalam akar kata, yaitu sebelum huruf waw. Akar katanya jazaya. Itu terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 88 yang artinya adalah balasan. Hum kata ganti artinya mereka, sehingga artinya adalah balasan mereka. Jahannamu itu adalah kata benda yang cirinya adalah ciri yang bermakna benda. Itu terdapat di dalam materi Al-Hasani di halaman 11. Jahuma akar katanya. Artinya Mahmud Yunus halaman 93 mereka neraka jahanam. Bi huruf artinya dengan, ma huruf artinya apa yang. Namun dirangkaikan menjadi bima artinya karena. Kafaru itu adalah KKL dengan ciri akhirannya adalah waw sukun dan alif. Pelakunya hum. Akar katanya kafaro. Polanya fa'ala. Artinya di halaman 378 Mahmud Yunus mereka telah kafir. Wa huruf artinya dan.
Ittakhozu itu adalah KKL dengan akhiran wawu sukun alif tandanya. Kemudian pelakunya hum, akar katanya akhoza. Polanya ifta'ala. Terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 36 dan juga ada di dalam Munawir halaman 11 yang artinya adalah mereka telah mengambil. Ayati itu adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda ayati dan ya sukun. Itu sebagai kata ganti. Cirinya kata benda karena ketempelan huruf ya, jadi dibaca akhirnya itu kasroh, tapi bukan karena kasrohnya, karena ketempelan huruf ya. Dan ini ada kata benda jamak karena adanya tambahan alif sebelum tamar butoh. Di sini sebagai objek. Kemudian akar katanya awaya. Terdapat dalam halaman 53 Mahmud Yunus, yaitu artinya ayat-ayat. Iya, kata ganti artinya aku, sehingga artinya adalah ayat-ayatku. Dan rusuli itu adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda rusuli dengan ciri-cirinya yaitu karena ketempelan huruf ya sukun di akhir sehingga dibacanya rusuli. Sesungguhnya adalah rusulun. Ini adalah kata benda jamak rusulun. Akar katanya rosila. Kemudian artinya rasul-rasul. Ada di halaman 141 Mahmud Yunus. Ya, kata ganti artinya aku. Jadi artinya rasul-rasulku. Huzwa itu adalah kata benda dengan ciri-cirinya yaitu di akhirnya ada fathah tain. Akar katanya haza'a. Ada terdapat di dalam Mahmud Yunus 482 yang artinya adalah ejekan atau olok-olokan. Arti secara keseluruhan dalam kalimat yaitu itulah balasan mereka. Neraka jahanam karena mereka telah kafir dan mereka telah mengambil ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejekan. Demikianlah Ustadz. Alhamdulillah, mumtaz Bu. Saya sama bapak-bapak ibu-ibu yang profesionalnya cemburu juga nih. Dalam kesibukan beliau masih mau memahami Al-Quran. Selamat ya Bu Edi ya. Sekarang udah lancar ya Bu ya, dokter ya. Insya Allah berkat di kelas tambahan Bu Wati. Alhamdulillah. Dengan Pak Helmi yang selalu mendorong saya. Oh, Pak Helmi ya. Nanti kita catat nama Pak Helmi nanti. Baik Bu Dokter ya, alhamdulillah ya lancar sekali. Saya nggak nambah lagi untuk gramatikalnya. Bapak-bapak ibu-ibu silakan nanti diberondong dengan pertanyaan Bu Dokter giginya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Zalika jazaa'uhum. Demikianlah jazaa'uhum, balasan bagi mereka. Kenapa? Ada yang sebelumnya tadi kan, mereka apa itu? Mereka orang-orang kafir, nggak percaya dengan perjumpaan dengan Allah, nggak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya dengan Al-Quran, nggak percaya dengan Al-Quran, nggak percaya dengan perjumpaan dengan Allah, maka jazaa'uhum jahannam. Balasan bagi mereka yang cocok bagi mereka adalah neraka jahannam. Nah, jahannam bagaimana nerakanya? Sekta kalau masalah neraka, tanya sedikit aja bahasnya. Neraka itu kalau yang paling ringan aja, kan sahabat pernah Rasulullah. Tahukah kalian kata Rasulullah ya, yang paling ringan hukuman neraka itu baranya saja keinjak baranya maka otak mendidih. Gimana itu? Bapak-bapak ibu-ibu bisa bayangkan kalau yang api berkobarnya, ini baranya aja. Kalau Bapak ngelihat kebakaran ya, kan ada letupan-letupan itu ya, letupan api itu. Nah itu, kena itu aja udah mendidih otak. Apalagi kalau masuk kejebur ke kobaran apinya. Jadi kita yang sudah membaca Al-Quran betul-betul waspada, betul-betul peringatan Allah ini bagi kita amalkan. Dzalika jazaa'u jahannam bima kafaru, dengan apa yang mereka kafir. Mereka kafir, tidak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada Rasulullah,
nggak percaya kepada kitab-kitab Allah, nggak percaya kepada hari kemudian, nggak percaya mereka. Bahwa nanti ada balasan, bahwa ada nanti timbang amal, mereka nggak percaya. Maka Allah bila sebelumnya mengatakan nggak ditimbang, nggak pernah guna, orang nggak percaya ya nggak usah. Sebelumnya bagi mereka yaumal qiyamah waznan. Fahabitat a'maluhum fala yuqimu lahum yaumal qiyamah waznan. Kami tidak akan mempertimbangkan, tidak akan menegakkan nanti timbang pada hari kiamat. Sama kita tuh dicuekin, nggak perlu lagi dihitung-hitung. Makanya mereka langsung masuk neraka. Ada orang masuk surga tanpa hisab, ada juga orang masuk neraka tanpa hisab. Nah, orang-orang ini adalah orang yang masuk neraka tanpa hisab. Nah, salah satu kelakuannya apa? Di samping dia kafir, wattakhazu ayati. Nah, dia mengambil, wattakhazu itu mereka mengambil ayati, ayat-ayatku kata Allah, wa rusuli dan rasulku huzuan sebagai olok-olokan. Nah, olok-olok kita memang tidak kafir, tapi saya lihat ada juga orang muslim yang menjadikan olok-olokan. Nah, saya lihat sering di grup itu orang ada contoh olok-olokan ini Bu ya, hadis yang diolok-olokan. Seorang anak pergi Jumat sama bapaknya, bapak sering baca dulu tuh ya. Seorang anak pergi Jumat sama bapaknya. Dan ceramahnya itu berbakti kepada ibu. Nah, Rasulullah mengatakan, seorang anak bertanya, kepada siapa kami berbakti? Ibu. Kepada siapa? Ibu. Kepada siapa? Ibu. Sampai 3 kali ibu. Kemudian siapa lagi baru bapak. Nah, si bapak pulang sama anaknya, tanya mana depan ibunya istrinya. Nah, tadi apa ceramah Jumat nak? Berbakti kepada ibu. Nah, berapa kali nak? 3 kali. Nah, sekarang ibu mau berapa nak? 1. Nah, berarti kurang 2. Nah, itu canda itu sekali lagi. Kalau ada ibu yang mendengar suara itu buang aja, jangan diterusin. Karena itu canda. Itu hadis yang dicandakan. Banyak lagi yang persis itu. Ada lagi yang malam Jumat sunnah Rasul. Kalau diposting, maaf ya malam ini saya sunnah Rasul. Nah itu canda-canda itu nggak boleh Pak ya. Itu hadis yang dicanda-candakan. Nah itu kelakuan orang kafir kan sampai kita juga seperti itu. Nah, ada juga mereka mencandakan Quran. Saya sering kali menemukan orang-orang itu mencandakan Quran. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya terjemahannya wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan. Nah Tuhan kamu kan tidak menciptakan apa-apa. Macam-macam. Ada lagi nabi yang diolok-olokannya punya istri segala macam. Jangan kita ya, kita bela. Kalau kita nggak tahu, nah kita belajar ya. Jangan sampai jadi candaan ayat ataupun aturan. Banyak orang yang jadi candaan ayat. Karena ayat dibuat puisi atau artinya di bawahnya tuh puisi jelek. Ada juga itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai Al-Quran dan hadis menjadi candaan kita. Bagi kita menjadi pelajaran. Ini hukumnya berat. Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhazu. Nah, 2 di sini. Di samping mereka kafir, mereka wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Mereka menjadikan ayat-ayat dan rasul kami atau hadis-hadis menjadi candaan, olok-olokan. Kita nggak kafir, kita beriman, ikut pula olok-olokannya. Mulai dari sekarang, Bapak Ibu yang ikut Al-Sani, jangan sampai terjebak dengan olok-olokan ini ya. Kita udah tahu, kalau ada, perlu kita tegur orang yang memposting. Sekarang kalau masih ada, tegur aja ya. Nggak boleh, ini ayatnya. Dan banyak ayat lain yang melarangnya ya. Jangan jadikan hadis atau Al-Quran jadi bahan ketawaan. Kalau hiburan, berita gembira, iya. Tapi bahan olok-olokan yang konotasi negatif, jangan. Kalau tadi kan negatif. Berapa ibu mana? 1 baru. Berarti berapa kurang? 2 kan? Datang pula si ibu membalas. Ini apa anak? Terong. Kalau makan 3 gimana? Potong. Itu tuh bahan candaannya. Itu nggak boleh. Lagi, nggak boleh. Baik, Bapak Ibu semuanya, secara gramatikal dari Bu Dr. Gigi kita sudah selesai. Walaupun saya lihat di tengah-tengah praktek, Bu Dr. Gigi ini tetap membahas Al-Quran. Jam 1 praktek, bahas Quran. Bapak Ibu, saya bayangkan saya dulu waktu kerja di kantor, nggak terpikir sama sekali bahas Quran. Tapi Bapak Ibu yang sedang aktif sekarang, sudah sibuk dengan Quran, pertahankan ya. Saya nggak pada saat pensiun nanti tinggal dilanjutkan aja. Kalau saya dulu terlambat, udah pensiun baru takati Quran. Tapi Bu Dokter dan teman-teman yang masih aktif, silakan luangkan waktu selalu untuk Al-Quran. Jangan sampai ada waktu, jangan sampai nggak ada waktu. Ibu nggak mengganggu prakteknya Bu ya? Enggak Pak, saya sudah pensiun Pak. Oh, udah pensiun. Cuma sore-sore aja kegiatan itu Pak. Itu. Ya, sorry aja, tapi masih buka praktek ya? Iya. Sama hebatnya profesional ini kan, kita nggak ada pensiunnya, sepanjang mau tetap aja bisa ya.
Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang salah, yang kurang berkenan, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami kembalikan kepada Bu Wi sebagai moderator. Silakan Bu Wi. Dan ucapan assalamualaikum. Ya, Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, muntas